menyampaikan kepada publik, wah di website STT Nias ada seperti ini, gitu loh. Nah dari situ kan kita sudah tahu sebenarnya mereka tidak ingin apa yang mereka upload itu diketahui oleh orang banyak, itu saja. Kalau mereka ingin betul-betul meluruskan masalah ini, harusnya ya diuji dong. Siapa orang yang tidak bertanggung jawab yang mengupload ataupun memasukkan dokumen-dokumen yang isinya itu luar biasa menghina, bahkan menista kesucian, keagungan agama Islam itu tadi. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang pengacara ya mengomentari tentang bagaimana STT Nias ya ternyata dia akan menuntut balik. Nah, jadi ada namanya nih Bang Bobson ya, kita tahu semuanya mungkin ya, para hamba Allah yang sudah lama ikut mengikuti perdebatan lintas agama ini pasti kenal sama Bang Bobson ya, yang dimana beliau ini adalah seorang Kristen, pengacara Kristen, namun beliau sangat gigih ataupun sangat gencar sekali, getol membela umat Islam dan memberikan jabaran ya bagaimana STT Nias itu berbuat salah, ataupun ketika mereka ini hendak menuntut balik, maka disitulah beliau memberikan bimbingan ataupun memberikan edukasi untuk umat Islam ketika mereka membuat tuntutan balik kepada umat Islam. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Menyampaikan kepada publik, wah di website STT Nias ada seperti ini, gitu loh. Nah dari situ kan kita sudah tahu sebenarnya mereka tidak ingin apa yang mereka upload itu diketahui oleh orang banyak, itu saja. Kalau mereka ingin betul-betul meluruskan masalah ini, harusnya ya diuji dong. Siapa orang yang tidak bertanggung jawab yang mengupload ataupun memasukkan dokumen-dokumen yang isinya itu luar biasa menghina, bahkan menista kesucian, keagungan agama Islam itu tadi. Begitu Bang. Oke. Oke, makasih Bang Bob. Saya sambut dulu sebelum ke Bang Dio ya, mau buka data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Glenn, Pak D, Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum ke Pak D sama Mas Glenn, ke Kang Dio dulu. Kang Dio, data mau dibuka apa tadi Kang Dio? Udah kan aku. Tadi itu aku mau buka data tentang itu, tentang pelanggaran hukum dari, tapi semua senior sudah sebutkan tadi sih, aku jadi enggak perlu buka lagi sih. Dari hukum kan teman-teman insya Allah lebih paham lah. Cuman satu aja yang aku mau sampaikan Bang Handi, kawan-kawanku semuanya, terkhusus buat teman-teman yang ada di STT Nias yang sekarang lagi menyimak, lagi ngintai di bawah, kami menghimbau bertanggung jawabkan apa yang kalian lakukan. Dan jangan kalian anggap kami kaleng-kaleng, ecek-ecek. Ya, aku himbau kepada teman-teman, khususnya kawan-kawan dari STT Nias, jangan anggap umat Islam itu kaleng-kaleng. Jangan sampai ya, kita khawatirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu terulang kembali. Jangan memancing kemarahan umat Islam. Ini bukan umat Islam lagi yang kalian ciderai, tapi yang kalian hantam, yang kalian hancurkan, yang kalian hinakan itu adalah sembahan umat Islam. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku sudah konfirmasi, insya Allah aku konfirmasi kepada
kawan-kawan yang dulu banyak terlibat di beberapa kejadian dahulu, aku kirimkan video-video itu ke mereka. Dan kita lihat nanti respon beberapa hari ke depan. Kalau memang ada lampu hijau nanti, wallahu ta'ala alam, kasus ini jadi isu nasional insya Allah. Kalau kawan-kawan Nias tetap bersikukuh dengan ya kecerobohannya seperti tadi kemarin, mereka bikin konferensi pers dan segala macam tahap apalah itu, alih-alih minta maaf malah justru mau melaporkan. Aduh, ini benar-benar konyol dah. Orang-orang yang berada di praktisi atau seorang praktisi akademik seharusnya tidak berlaku seperti itu, tidak melakukan hal seperti itu. Harusnya meminta maaf, atau bahkan mungkin yang melakukan hal yang lebih besar dari itu supaya bisa meredam kemarahan kaum muslimin. Jangan main-main loh. Jangan main-main. Jangan rendahkan potensi kaum muslimin di Indonesia ini. Jangan main-main kalian. Kalian memancing amarah kami. Yang kalian hinakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kami sembah, di mana Republik Indonesia ini merdeka dengan kobaran api semangat para pejuang-pejuang terdahulu dengan kalimat Allahu Akbar. Kalian ganti jadi The Great Dragon, naga tua. Luar biasa kalian ini, keji sekali kalian. Kalian nantang perang sama kami, artinya ini belum sampai loh, belum sampai ke ormas-ormas besar loh videonya. Kalau kami teruskan ini, insya Allah teman-teman di MUI akan turun tangan terhadap kasus ini. Saya sudah arahkan videonya, sudah dikirimkan semua. Insya Allah kasus ini akan ditangani oleh teman-teman MUI. Jadi jangan anggap sepele ya. Buat kawan-kawan STT Nias yang sekarang lagi nonton kalian di bawah itu, jangan anggap sepele kalian sama kami. Kalau mau diskusi lintas agama, ayo kita hatuha, diskusi kita pakai data. Ini kalian bukan diskusi lagi. Ini sudah masuk dalam ranah penyesatan. Di awal video saya sebutkan itu. Ini bukan penghinaan, bukan lagi pencemaran nama baik, bukan itu lagi, tapi udah masuk dalam ranah penyesatan, berkedok pendidikan. Hampir semua sarjana-sarjana teologi yang keluar atau hasil dari STT Nias itu seperti itu pemikirannya, Islamofobia. Dan itu dilarang. Itu dilarang. Kalau video ini sampai ke ormas-ormas besar yang mereka punya ghirah terhadap Islam dan kaum muslimin, wallahu alam apa yang terjadi nanti. Kita lihat ke depan seperti apa. Semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Dari awal saya katakan, jangan sampai teman-teman Kristen yang tidak tahu apa-apa tentang hal seperti ini kena imbasnya, teman-teman. Jangan kalian kayak gitu. Pikir baik-baik. Jangan kalian hanya mementingkan perut kalian ya di kampus kalian. Jangan. Kalian sudah hina umat Islam, kalian hina Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Hati-hati kalian. Saya ingatkan, hati-hati kalian. Berbahaya itu, teman-teman. Ya semoga ya kita berharaplah tidak terjadi apa-apa, tetap rukun dan damai saja. Tapi ingat, umat Islam tidak akan pernah memaafkan hal-hal yang seperti ini. Tetap proses tetap berlanjut. Dan kami berharap aparat penegak hukum ya untuk segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada STT Nias. Ingat ya teman-teman, yang kita angkat STT Nias. Adapun nanti mau diusut ke STT yang lainnya itu perkara lain. Yang sekarang kita dapatkan bukti di depan mata, nyata, fakta, tidak direkayasa. STT Nias pelaku dari kasus ini. Begitu aja teman-teman. Silahkan yang lainnya. Mohon kalau ada kesalahan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Begini Mas Glenn sama Pak D yang baru naik. Bang Sondi naik dong, abangku. Mas Glenn, tadi kan statementnya kompresnya itu malah menyangkal. Itu bukan perbuatannya, malah menuduh ini perbuatan tidak menyenangkan. Terus dia akan mau mengambil tindakan hukum, melaporkan semua akun-akun yang mencemarkan nama baik STT Nias. Bukannya minta maaf, malah mau melapor balik. Pendapat Anda silakan. Ya, sebuah entitas pendidikan ya ingin melaporkan kita dengan pasal yang begitu ambigus atau begitu karet. Lebih pinter lah, tolong cari pasal tuh yang lebih mengikat. Tolong jangan pakai pasal-pasal yang aduh. Ya, buktikan kalau kalian tuh beredukasi, kalian tuh intelektual, buktikan. Jangan hanya menggunakan pasal-pasal yang
Yang ambigu lah, itu ambigu, pasal karet. Yang pertama, kedua, tadi saya sempat mendengar sedikit Bang Bobson mengatakan bahwa jejak digital itu tidak akan hilang, betul. Karena untuk membuat suatu website itu kita harus menyewa domain. Menyewa domain itu harus dengan identitas, ya, entah identitas dari pembuat websitenya atau identitas dari pemilik websitenya. Nah, itu bisa telusuri kok. Jadi jejak digital itu nggak akan hilang. Dan histori apa saja yang pernah masuk ke website tersebut tidak akan pernah hilang. Ada historinya. Kalian menghapus semua nggak masalah, silakan. Tapi histori itu akan tetap melekat. Ya, riwayat dalam website itu akan tetap melekat selama server domain tersebut masih hidup. Jadi silakan kalian mau menyangkal segimanapun itu hak kalian. Ya, hak ingkar itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap terlapor. Hak ingkar itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap terdakwa. Itu diatur dalam hukum untuk hak ingkar. Silakan. Tetapi yang saya sayangkan adalah bukannya kalian melakukan sesuatu hal yang bisa menciptakan kerukunan, tapi kalian melakukan suatu hal yang menciptakan kerenggangan, ya. Ingat, yang merasa menyesal, yang merasa tidak suka dengan postingan kalian itu bukan hanya kami yang ada di sini, ya. Seluruh umat Muslim Indonesia pun akan sakit hati melihat postingan kalian, akan sakit hati melihat website kalian, ya. Jadi bukannya kalian meredakan masalah, tetapi kalian memperuncing masalah. Jadi entah kalian ini hilaf atau kalian meremehkan kami, ya silakan, itu hak kalian. Tapi ingat satu hal, bangkai mau disembunyikan bagaimanapun tetap bau, ingat itu ya. Jadi jangan lari kemana-mana, silakan menyangkal sesuka kalian. Pada ujungnya keadilan akan datang, hukum akan datang menghampiri kalian. Oke, siap, Bang Andi. Cukup. Ya, sebelum ke Pak D gini loh, saya kasih lagi nih kasus nih yang sering kita kan sering nyimak kasus-kasus ya. Biasanya kalau satu perusahaan itu pernah perusahaan yang benar-benar menista agama Islam, itu bosnya cuci tangan, anak buahnya yang dikorbankan. Biasanya juga nih STT Nias ini pengelolanya itu ya paling yang dikorbankan adalah yang pengelola website. Pendapat Anda seperti apa kalau begini? Bosnya selamat, anak buahnya yang dikorbankan. Ya, kita lihat nanti rantai komandonya seperti apa, job desk masing-masingnya seperti apa. Karena editor website tidak akan mungkin menginput data tanpa ada yang menyuruh. Pertama, yang kedua, yang menyuruh atau yang membuat konten-konten dalam website tersebut pasti mendapat ACC dari otoritas yang lebih tinggi, entah itu prodinya, entah itu dekannya, entah itu siapanya, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu untuk memposting sesuatu itu di dalam website suatu perusahaan harus membutuhkan izin dari otoritas yang lebih tinggi. Jadi tidak mungkin. Paling kalaupun mau lepas tangan, yang akan dikorbankan ya yang orang yang mengetahui, yang membawahi bidang tersebut. Jadi Islamologi ini siapa yang membawahi? Ada yang namanya saya bilang kaprodi ya, koprodi, program studi banyak. Ya, karena STT cuma berapa mata kuliah sih dia? Ada 5 ya, ada 5 jurusan ya di situ ya. Kayaknya ada. Ya, kalau ada 5 jurusan ya berarti yang kena ya kajurnya nanti kepala jurusan. Biasanya seperti itu. Yayasan akan lepas tangan. Ya kasus kayak kemarin itu kan ada, saya nggak usah menyebutkan namanya. Dulu itu ada yang pakai nama Muhammad, KTP-nya yang ada nama Muhammadnya itu gratis satu, bla 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 begitu. Nah itu anak buahnya yang dikorbankan. Nah itu masih ingat kan? Nah hampir sama dengan ini. Nah saya khawatir nanti yang pengelola website aja yang dikorbankan. Itu aja sih. Oh kalau ya nanti dikorbankan, yang waktu itu dikorbankan kan head marketingnya. Ya itu. Salesnya yang dikorbankan. Ya karena memang karena memang tingkat keputusan itu di tangan dia. Jadi si head ini tidak perlu meminta keputusan, meminta persetujuan dari atasannya. Makanya saya bilang tadi ada rantai komando di mana kewenangan untuk meng-ACC atau meng-approve apa saja yang dimasukkan ke dalam website itu di tangan siapa, itu nanti yang kena. Paling itu.
ke Pak D dulu ya, sebentar ya Mas Bob. Ya. Pak D kayaknya udah. Pak D ada yang mau disampaikan Pak D? Dia nggak mengakui kesalahannya, nggak minta maaf, malah mau lapor balik. Silakan Pak D. Ya, apa yang dilakukan oleh STT Nias ini menunjukkan bahwa mereka ini pecundang. Ya, dia yang berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Melempar batu sembunyi tangan. Kalau memang Anda ini bukan tidak bersalah gitu kan, ngapain kamu hapus? Harusnya ketika ada desas-desus yang seperti ini, Anda cepat klarifikasi. Ngapain harus tunggu waktu lama, tunggu waktu seminggu lebih? Nah, panik kalian. Ayolah, janganlah kau jadi pecundang. Kami umat Islam itu bukan pecundang. Kami pejuang. Kami siap bertanggung jawab. Laporkan, kita tunggu, laporkan. Kalau kau sampai berani melapor atas kasus ini, kau bunuh diri kau. Ya, saya melihat kalian ini seperti orang yang sedang hanyut. Ketemu tai dipegang tai, ketemu rumput dipegang rumput. Bagaimana caranya bisa selamat itu bagaimana? Itulah yang terpikir oleh otak Anda. Dalam kepanikan tentu otak Anda tidak jernih. Sehingga Anda membuat langkah yang justru fatal menurut kita semua. Kenapa saya bilang fatal? Karena sama saja Anda menantang umat Islam. Jelas-jelas itu tertulis di website kamu. Ya tadi saya sempat kaget juga, ada kawan dari Medan mengatakan sebenarnya bukan STT Nias tapi STT Salom Nias. Nah setelah ditelusuri bukan Salom Nias. Kalau Salom Nias itu ada di Jalan Diponegoro. Sementara STT Nias ada di jalan lupa aku. Jalan Golkar. Jalan Golkar. Ya, Jalan Golkar. Terus websitenya di situ tertulis Sekolah Tinggi Nias. Bukan Sekolah Tinggi Salom Nias. Memang ada Sekolah Tinggi Salom Nias, ada Sekolah Tinggi Nias. STT Nias ada. Tapi website itu berasal dari STT Nias, dan itu bukan website abal-abal tuh ya, itu resmi dari yayasan Anda. Kita lihat gedungnya juga STT Nias, katanya itu bukan gedung kami, matamu, jelas-jelas di situ tertulis gedungmu kok ya. Jadi seharusnya kalian tuh minta maaf, siapa tahu bisa meredakan emosi kita. Tapi justru yang Anda lakukan adalah mau melapor balik. Wah, kita menyambut gembira dong. Kita sambut dengan gembira ini kalau dia melapor balik. Keren. Kita buktikan nanti. Itu websitenya siapa. Kau kira dengan menghapus kau aman? Tidak bisa bos. Umat Islam itu bukan orang bodoh. Begitu melihat ada informasi langsung kita download. Karena kita sudah memprediksi bagaimana liciknya kalian. Ya. Liciknya kalian itu sudah diprediksi sama kita, makanya cepat-cepat kita download lengkap semuanya, hampir setiap muslim punya downloadannya. Hebatnya di situ ya. Anda sudah kalah 2 langkah, Anda baru mau melapor, bunuh diri kau bos. Lanjut Bang Andi, terima kasih. Jadi artinya mau cuci tangan di lumpur ya Pak D ya? Iya, lempar batu sembunyi tangan. Nah ini ada kawan kita yang Kristen ini, Bang Bobson, ini gimana ini Bang Bobson? Bang Andi, saya bentar lagi mau izin turun, cuma mau bertanya dulu ke Bang Glenn sama Bang Bobson ya, boleh ya? Siap. Ya, ini kan mereka udah mencoba, bukan mencoba ya, udah melakukan penghilangan alat bukti, yaitu yang sudah kita download tadi ya, yang dikatakan yaitu penghujatan terhadap Islam. Apakah ada sanksi hukumnya bagi mereka yang telah menghilangkan barang alat bukti? Siapa dulu nih yang ngejawab? Nah, Bang Bob aja dulu yang udah digedein. Bang Bob, silakan. Silakan. Oke. Silakan lagi. Yang pasti begini, bagi siapapun, barang siapa yang berusaha menghilangkan alat bukti itu dan menutup-nutupi atau menyembunyikan pelaku tindak pidana, itu ada pidananya ya. Begitu, dan itu nanti akan dilihat niat dia untuk menyembunyikan itu atau menghilangkan itu apa, itu tujuan dia.
karena dalam prakteknya para pelaku kejahatan yang menghilangkan alat bukti itu tujuannya bukan semata-mata melindungi orang lain, tetapi untuk menghilangkan ataupun melindungi perbuatannya, begitu. Jadi itu jelas ada, dan itu keterkaitannya itu akan diusut, dikejar. Jadi sebenarnya kalaupun ada pihak yang menghapus materi itu dari website yang tertera di situ, itu perbuatan yang sia-sia. Itu tidak akan menghilangkan peristiwa pidananya. Itu tegas saya katakan, tidak akan hilang itu. Dan itu mudah kok mengembangkan itu, begitu. Kalau ada bantahan, wah itu bukan website kami, gitu. Nanti kan dicek website itu kapan muncul, kapan beroperasi. Kemudian transportasi ataupun lalu lintas apa saja yang ada di website itu, begitu. Itu kan dilihat semua. Nanti website itu begitu muncul, lalu lintasnya itu ada yang upload konten ini. Nah itu kan dilihat nanti siapa yang upload. Terus uploadnya itu IP-nya di mana? Berada tidak di daerah IP tempat lokasi STT Nias itu dapat semua kok. Itu nggak bisa berdalih bahwa itu bukan kami, nggak bisa seperti itu. Itu namanya orang yang yang pengetahuannya itu jauh di bawah rata-rata hari ini tentang kekanak-kanaan ya Bang Bob. Iya gitu. Nah kemudian kalau saya melihat ini, sebenarnya ini harus menjadi perhatian pemerintah, begitu. Ini bukan tentang seseorang menghujat agama orang lain, tidak. Ini tentang perbuatan yang dilakukan oleh lembaga, artinya kumpulan beberapa orang yang tujuannya itu sangat-sangat membahayakan keutuhan NKRI. Bahkan saya katakan tadi, tindakannya itu sudah menodai sila ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Saya yakin apa yang terbongkar hari ini itu sudah berlangsung lama. Ini adalah salah satu bukti bahwa selama ini di Indonesia ada gerakan-gerakan kristenisasi dengan cara menistakan, menghina agama Islam. Saya yakin ini adalah wujud dari yang selama ini karena belum bisa terungkap, maka dikatakan mana pernah, gitu ya. Cuma aja yang terus campuri urusan agama Kristen. Nora Aritonang aja yang terus bicara tentang agama Kristen. Kami nggak pernah bicara tentang Islam begini. Ternyata yang ditemukan hari ini bukan hanya satu orang, tapi berkedok ataupun berkumpul di satu lembaga pendidikan. Ini yang berbahaya, begitu. Ini yang berbahaya. Dan saya mau katakan bagi teman-teman yang menyaksikan live ini dan ada di komen ini, kalau ada bukti saya minta, karena saya sedang berada di Jakarta Selatan juga saat ini, saya akan laporkan ini langsung ke Mabes Polri, Bareskrim, begitu. Dan saya minta nanti Menteri Pendidikan itu mencabut izinnya dan menutup STT Nias itu, lalu memproses, mengusut materi yang sudah mereka ajarkan itu. Sudah berapa kali diajarkan oleh lulusan STT Nias. Ini harus dikejar. Nggak bisa permasalahan ini hanya dikumpulkan konferensi pers, maaf-maafan, sama-sama, tidak. Karena materi itu bukan hanya sebatas menginformasikan, tetapi itu menanamkan satu ajaran yang sesat, itu menanamkan satu doktrin agar disebarkan. Begitu loh. Ini pasti sudah terjadi. Begitu, karena STT Nias itu sejak berdiri dia harus ada kurikulum ataupun mata kuliahnya itu Islamologi, begitu. Jadi ini saya akan coba kasih perhatian mulai malam ini ya, karena kemarin itu Bang Handi karena ada pekerjaan juga di daerah Cibubur, Bekasi, sehingga saya hanya pada saat di perjalanan buka TikTok dengar sekilas ya, tapi pertemuan kita malam ini mengingatkan saya pentingnya saya kasih perhatian untuk hal-hal yang seperti ini, begitu. Dan ini yang saya sayangkan itu, saya ada baca tonton VT salah satu teman kita yang dia getol kemarin melaporkan Ratu Entok dan Nora Aritonang. Ternyata terkait dengan STT Nias ini dia malah bilang ya kita pandang secara intelektual, pret gitu loh. So toleransinya nggak ada berarti ya. Nah, jadi kalau dikatakan kita pandang ini sebagai secara intelektual, justru di situ saya katakan kualitas dia nol, begitu loh.
hukum itu berlaku sama terhadap satu peristiwa pidana. Jadi nggak bisa peristiwa pidana yang satu dipandang secara intelektual, terus Norari Tonang secara apa? Secara pidana, begitu? Tidak. Kalau dari awal kita sepakat terkait dengan hal-hal peristiwa yang sifatnya dialogis dan debat, ayo kita bahas secara intelektual, jangan kedepankan hukum. Gitu loh. Ketika Norari Tonang dipotong-potong videonya lalu di-share dan itu dikatakan wah dia sudah menista. Begitu loh. Terus ini dalam masalah STT Nias, oh ini harus secara intelektual. Gitu loh. Lalu membuat VT yang seolah-olah toleransi itu hari ini kita anggap satu inovasi yang mengkolaborasikan akidah dua agama. Ini toleransi sesat. Ingat, toleransi itu bukan tentang Anda menyatu-nyatukan, mengkolaborasikan akidah kita masing-masing. Bukan. Jadi jangan kira ketika Anda menari-nari di depan Ka'bah dengan lagu rohani Kristen, wah itu toleransi. Itu namanya Anda mau membenarkan toleransi kebelingernya Anda itu. Mau membenarkan toleransi yang sesat itu tadi. Jangan. Toleransi itu saling menghargai, bukan mencampur-campurkan atau membentur-benturkan. Gitu loh. Kalau bagi Anda, lah itu kan hanya sebatas PT. Betul, tetapi dari PT itu ada dua akidah yang Anda padukan. Gitu loh. Dan orang akan merasakan sesuatu hal yang tidak baik dari situ. Coba Anda buat VT, Anda masuk ke masjid atau Anda berada di depan simbol-simbol keagamaan orang lain dengan suara, dengan audio yang sesuai dengan agama, simbol agama itu. Itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika Anda mempadu-padukan, Anda mengkolaborasikan akidah Islam dengan akidah Kristen, itu namanya toleransi sesat. Gitu loh. Bagi Anda pribadi, mungkin ketika staf Anda atau junior Anda di kantor yang beragama Islam dan berjilbab, tidak keberatan dia nyanyi lagu rohani Kristen. Itu bagi Anda di ruangan Anda. Tetapi ketika Anda publikasikan, Anda sama dengan mempertontonkan seseorang yang salah memahami akidahnya. Mungkin ketika Anda berdua di ruangan, junior itu dia silakan, orang lain tidak ada tahu. Tapi ketika Anda pertontonkan itu, Anda mempertontonkan seorang yang beragama Islam yang keliru dalam mengimplementasikan akidah dalam kehidupannya sehari-hari. Ini bukan toleransi. Oh lalu katakan kami di sini beda agama, aman-aman saja. Itu loh. Itu bagi kalian. Tetapi kalau kita lihat lagi secara universal, secara kebangsaan, itu nggak baik. Anda bukan orang yang berpendidikan namanya seperti itu. Anda hanya membawakan sudut pandang, bagi kami aman-aman saja kok. Hidup toleransi itu bukan aman menurut kita, tetapi aman dan nyaman yang diterima oleh banyak orang. Itu toleransi. Saya sudah katakan, saya dari kecil itu lahir di tengah-tengah masyarakat muslim. Rumah saya itu tepat di belakang musola. Gitu loh. Saya tidak pernah membanggakan ketika teman saya bawa masuk gereja. Itu hanya tentang persahabatan saya dengan sahabat saya yang beragama Islam. Sejak kecil kami bersahabat, lalu ketika saya ke gereja dia ikut. Saya tidak pernah mempertontonkan itu. Karena apa? Baik di antara kami itu hanya sebatas kami karena ada ikatan persahabatan. Tetapi ketika kami pertontonkan ke orang banyak, teman saya itu pasti salah. Sahabat saya itu pasti salah. Karena apa? Dalam akidah Islam itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu yang saya maksud. Kalau berbicara tentang rasa aman, nyaman di tengah-tengah umat muslim, udah jangan bicara dengan saya deh. Saya dari kecil itu begitu saya lahir ya, sampai saya kuliah itu saya berada di tengah-tengah masyarakat Islam. Makanya saya tidak pernah takut ketika dikatakan tinggal di lingkungan yang Islami. Saya sudah rasakan itu. Ketika saya hari Minggu tidak ke gereja, bahkan saya dimarahi.
kamu mau jadi apa? Masa sembahyang nggak pernah? Hari Minggu kamu sembahyang lah, jangan main terus. Nah, gitu loh. Jadi yang dipertontonkan teman kita itu, aduh sudah itu lagu lama untuk membenarkan kekeliruan yang dia lakukan. Jangan begitu, gitu loh. Saya tidak pernah diancam kok kalau katanya Islam itu mengajarkan untuk membunuh apa. Tidak pernah kok. Mungkin kalau seperti itu ajaran Islam, mungkin saya begitu masih umur 3 tahun, mungkin saya udah tewas duluan saya. Mungkin kami bersaudara 7 itu mungkin udah habis duluan. Karena satu-satunya yang Kristen di tengah-tengah Islam sejak saya lahir itu ya kami. Gitu loh. 1000 umat 1000 keluarga itu Islam semua, kami sendiri Kristen. Gitu loh. Nggak pernah, nggak ada. Jadi nggak usah. Jadi cobalah kalau kita mau tampil ke depan orang banyak itu, berilah pemikiran pandangan yang menyejukkan bagi banyak orang, yang memang itu adalah yang bisa diterima oleh banyak orang. Begitu loh. Jangan sebentar kok Nora Aritonang sikapnya begini, ke STT Nias begini lagi, beda lagi. Saya akan tunjukkan foto video saya dengan saya ulama di Banten begono begini, bukan. Aduh, ini bukan tentang itu, gitu loh. Makanya saya bilang kalau Anda baru ketemu dialog lintas agama, coba amati sebulan 2 bulan di dalam itu seperti apa, gitu loh. Tidak pernah Bang Zuma, Nora Aritonang, Andi Celebes itu nggak pernah mereka live sendiri koar-koar seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Kosman bin Sunet, gitu loh. Mereka selalu menunggu teman-teman yang Kristen duduk untuk diskusi. Kalaupun ada nada-nada tinggi emosional, itu manusiawi. Karena apa? Lawan diskusinya mengatakan, menyampaikan hal-hal yang membuat mereka emosi. Jadi memandangnya begitu. Dan tujuan mereka itu bukan untuk menistakan agama Kristen. Enggak. Emang mereka siapa? Enggak bisa. Jadi memandangnya itu jangan seperti itu. Lain hal kalau seperti yang dikerjakan oleh Kosman bin Sunet, dia live lalu mengajarkan sesuatu yang keliru, yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Nah, itu baru saya sepakat. Tapi kalau diskusi lintas seperti itu, apa salahnya? Namanya manusia, kalau dia mengharapkan diskusi yang tidak ada emosinya, ya hadirkan yang diskusi itu malaikat semua biar jangan bisa emosi. Cobalah melihat itu begitu loh. Saya mengikuti debat lintas agama ini sudah sejak tahun 2019. Gitu loh. Bahkan saya itu sering emosi menghadapi orang-orang. Jangan. Jadi cobalah, saya selalu katakan, yang kalian saksikan itu potongan video. Coba cari utuhnya seperti apa, gitu loh. Dan kalau ketika dia salah, koreksi, gitu loh. Bahkan teman-teman pendebat itu tidak pernah menolak lawan debatnya siapa. Bahkan sang debater itu, coba lihat, tanya tuh sang debater. Bahkan saya sering debat sama sang debater, gitu loh. Pendeta Esra Soru, ayo gimana? Itu mereka hadir kok. Jadi lihat satu peristiwa itu yang dilakukan, caranya melakukan harus sejalan dengan tujuan. Kalau Anda orang hukum, Anda harus paham dengan weten dan welen. Artinya apa? Antara maksud dan tujuan harus sejalan. Kalau memang mau menistakan agama Kristen, ngapain harus ada dalam satu debat lintas agama atau satu diskusi lintas agama? Begitu loh. Nah, itu yang harus dipahami. Mungkin begitu dulu, Ya. Bang Handi. Aduh, ini Ya, terakhir nih sebelum kita tutup nih, Siap. bisa nggak sih menerapkan pasal 156A ini kan rasa sebenarnya di sini, karena menyentuh iman begitu. Seorang praktisi hukum bisa nggak sih berdasarkan kepentingan dan keuntungan, tidak melihat secara utuh, artinya hanya sebelah aja, sebelahnya enggak. Seperti contoh, logika malah injak Bible, gitu ya, malah dijadikan teman, bahkan dijadikan saksi. Tapi di sisi lain menista agamanya dilaporkan. Bisa nggak sih kayak begitu gitu loh? Kenapa nggak sekalian logika dilaporkan juga kan menginjak Bible? Menurut Anda ini kenapa tidak adil dalam menerapkan pasal 156 itu, Om Bob? Jadi makanya saya katakan
ya, peristiwa seperti itulah sebenarnya menunjukkan kualitas kita itu seperti apa, begitu loh. Harusnya kalau kita berbicara hukum, siapapun itu maupun saudara kita sendiri, ya tegakkan hukum itu, tidak pilih-pilih, gitu loh. Jangan karena logika itu ada yang mau dia dapat dari logika itu dijadikan saksi, lalu dia menutup mata terkait peristiwa itu dengan berbagai alasan. Nggak boleh seperti itu. Itu justru menunjukkan kualitas dan tidak adanya integritas kita sebagai profesi, sebagai orang yang berprofesi sebagai penegak hukum, gitu loh. Begitu Bang Handi. Makasih Bang Bob. Bang Len, sebelum kita tutup ini, silakan. Bang Bob, Lebobson, Siap Bang Glenn. kira mau ngelapor kapan Bang? Karena saya pegang buktinya cukup lengkap. Karena saya juga ada rencana mau ke Barreskrim minggu ini. Kebetulan saya juga di Jakarta Selatan ini. Wih, mantap Bang. Kita Bang janjian Bang nanti di DM. Ya kita DM, kita janjian Bang ya. Ada nomornya sama aku. Nomor masih aktif Om Bob? Nanti- Masih Bang Handi. Iya, nanti saya kasih Bang. Oke. Ya, Ya, nanti kita bisa kirim bukti-bukti yang saya pegang Bang Bob ya. Siap. Saya sih rencana sih besok, cuman kalau emang Bang Bob ada waktu lain ya, saya coba ganti jadwal gitu. Siap. Kita sesuaikan aja Bang. Nanti kita matangkan dulu, kita gelar dulu, baru nanti bareng-bareng kita. Ngopi dulu kita malam sore nanti kapan ya? Aku atur ya. Siap. Oke Bang. Oke. Boleh, Bang, atur Yang dulu. atur ngopinya dulu. Siap, Pak. Oke. Siap. Baik. Oke. Aku sama Om Bob udah ketemu Bang berapa Andi, kali? Ya. Bang Andi, Ya. MUI Gunung Sitoli sudah bergerak, udah ke Polres tadi. Ya, udah ke Polres, cuman sampai sekarang saya mau dapat update-nya seperti apa. Jadi memang dari MUI sendiri sudah ada pergerakan, MUI Sumut juga sedang digelar ini permasalahan ini. Jadi memang dari MUI sendiri sudah ada pergerakan. Jadi kita tinggal tunggu aja lah gimana responnya pihak berwajib untuk menegakkan keadilan. Begitu Bang Andi. Kalau MUI kan paling mengeluarkan fatwa, bisa juga mengambil tindakan Sudah hukum melaporkan. Oh, melaporkan? Sudah melaporkan. Gunung Sitoli Masya melaporkan. Allah. Tadi di Polres melaporkan. Masya Allah. Jadi kemarin sudah menghadap Polres, tapi karena belum membawa bukti-bukti yang cukup, hanya diarahkan melakukan dumas, pengaduan masyarakat. Tadi kemarin malam saya berikan lagi bukti-buktinya, saya tambahkan, saya kasih kronologinya seperti ini. Mereka bersedia untuk membuat laporan hari ini, cuman hari ini saya belum dapat update. Nanti saya berkabar kalau udah ada update Bang Andi. Oke. Kita menunggu perkembangannya. Jadi teman-teman semua netizen, kita nggak keluar-keluar saja. Tapi ini menyampaikan di area publik. Nah, buktinya STT Nias sudah menanggapi. Artinya pesan kami sampai toh dalam hal menjalin komunikasi. Terus kemudian mereka menanggapinya. Artinya sampai pesan kita kepada dia. Setelah sampai pesan kita kepada STT Nias, mereka menghapus websitenya dan Kompres mengakui bukan dia pelakunya dan mau melapor balik. Itu artinya sampai pesan ini. Itu kira-kira ya teman-teman ya. Jangan bilang kalian di atas cuma ngomong doang, nggak ada tindakan. Ya memang malam ini nggak ada tindakan, ngomong doang. Emang lu pikir malam ini kita mau ke sawah apa? Gitu ya. Ini ada artinya di sini itu loh. Ini netizen kalau nanya juga kadang-kadang nyebelin dikit lah gitu, biasalah ya. Jadi kamu nggak lihat, memang kami kalau jalan kemana gitu harus live. Oh kita di sini nggak juga. Ada hal yang dipublikasi, ada hal yang tidak dipublikasi gitu loh bro. Oke? Kami nggak norak kayak sebelah di Polda Fiti, di mana Fiti, saya apaan begitu. Ya, kami tuh menghadirkan bukti. Kami diam-diam jadi nggak perlu Fiti sana sini. Ya, sorry, kami bukan saya nggak butuh masalah untuk buat pansos. Ya, itu aja. Oke. Saya bukan lagi mumpung di sini. Nah. Kita menunggu perkembangannya teman-teman. Jangan khawatir, insya Allah ini akan jalan terus, semangat. Intinya adalah jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kesimpulannya, menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Harus sesuai prosedur yang berlaku di Republik ini. Jangan sampai Anda menegakkan hukum, melanggar hukum, Anda juga yang dilaporkan. Itu hindari emosional yang berlebihan.
sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku di Republik ini. Oke, kita kembali ke diskusi lintas agama. Saya kembalikan ke host. Hostnya masih aktif atau enggak nih? Bunda Nora, silakan di absen yang baru naik, monggo. Oke, thank you semuanya. Saya tadi turun karena ada rapat Zoom. Hostnya pun lagi rapat Zoom juga. Ini lagi berlangsung juga, tapi sudah apa? Selamat malam, Ikro tanya. Aduh, ada abangku pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi Mbak Nora. Silakan dilanjut. Ya, sebentar dulu Bang Ikro. Ya, Tanya. Halo, Tanya. Tanya, kalau nggak apa saya turunkan. Oke. Ya, silakan Bang Ikro. Ya, ada yang. Taruh, jangan Mbak Ikro dulu, Banyuma dulu. Banyuma, suara Anda sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di mana saja berada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Wih, keren Ini, kali. iya, ini kompresnya dari STT Nias. Pesan kita udah sampai, tapi dia tidak mengakui perbuatannya, malah menuduh kita bahwa kita mencemarkan nama baik kampus itu. Bahkan dia mau melapor balik. Kira-kira begitu kompresnya tadi. Iyalah. Jadi kalau Ya, memang bukan STT Nias yang melakukan, yang memiliki link ya terkait dengan itu, ya laporkanlah. Berarti Anda difitnah kan? Silakan Anda lapor. STT kami difitnah gitu. Dituduh melakukan kurikulum di mana submaterinya ada di antaranya tentang beberapa SKS yang membahas tentang Islamologi. Ya sudah, Anda lapor balik. Yang Anda rasa yang telah menistakan STT Anda gitu, laporlah segera. Biar orang itu tahu diri gitu kan. Tidak mungkin kan sekolah tinggi, lembaga pendidikan yang sifatnya harusnya mendidik anak bangsa, masa iya justru mengajarkan membenci kepada salah satu agama di negara ini, apalagi agama itu agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Ya jangan maulah, itu fitnah namanya. Kalau memang tidak betul, ya Anda harus laporkan ke mana, ke langit ketujuh atau kemana gitu, atau ke neraka lah melapor. Bahaya itu, sekolah Anda bisa ditutup karena fitnah. Jadi kalau tidak merasa punya link yang membahas tentang Islamologi, ya segeralah laporkan. Nama Anda itu tercemar, kasihan sekolah Anda nanti. Anda nggak makan nanti kalau ditutup, ya. Jadi sebelum ditutup, laporkan segera bahwa saya difitnah. Padahal saya tidak pernah bikin link. Carilah linknya, carilah kemudian kalau ada, Anda bisa lihat itu tak ada Islamologi di sekolah kami. Pengakuan daripada Saifuddin Ibrahim bahwa dia pernah diajak di sana untuk jadi dosen dan pernah dia memberikan materi Islamologi, itu hanyalah fitnah dari Saifuddin. Karena itu juga ada videonya. Ini termasuk si Saifuddin ini yang memfitnah STT. Karena menurut Saifuddin, dia pernah diundang untuk memberikan kajian Islamologi di sana, dan yang hadir bukan cuma mahasiswa S1, S2, bahkan hampir semua dari petinggi STT itu hadir. Nah, materinya Islamologi. Ya, laporkan aja Saifuddin, karena dia yang telah memfitnah STT, telah mengadakan mata kuliah lepas dengan materi Islamologi. Laporkan segera. Sekolah Anda itu harus betul-betul steril dari hal-hal negatif, karena aduh itu bahaya itu. Masa ada sekolah anak Tuhan, sekolah anak Tuhan, sekolah 3 Tuhan lagi kan? Masa sekolahnya kayak gitu difitnah? Jangan mau. Sekolah Anda kan sekolah kasih, yang mengajarkan cinta kasih, yang mengasihi Islam, mengasihi Nabi Muhammad, mengasihi umat Islam, mengasihi Tuhannya umat Islam, kan mengasihi musuh. Musuh Anda kan Allah, musuh Anda Nabi Muhammad, musuh Anda umat Islam.
Harusnya di dalam ajaran STT sebagai agama kasih, Anda perlihatkan kurikulum Anda. Ini loh, di dalam kurikulum kampus kami ada mata kuliah cinta kepada Tuhannya, mengasihi Tuhannya umat Islam, mengasihi nabinya umat Islam, Nabi Muhammad, mengasihi kitab sucinya umat Islam. Gitu. Perlihatkan ajaran kasihnya, buktikan. Ya, saya tunggu. Ya, jadi jangan mau difitnah gitu loh. Oh, STT kok sekolah 3 Tuhan, masa mau difitnah kayak gitu. Ya udah, laporin aja. Saya dukung kalau ada yang lapor. Ya, ada yang fitnah. Ya, mudah-mudahan yang fitnah STT itu betul-betul fitnahnya itu betul, kan gitu ya. Supaya STT ini nama baiknya tidak tercemar, maka semoga saja yang memfitnah Anda itu adalah bukan fitnah tapi itu fakta. Iya kan ya? Supaya terlihat bahwa STT ini adalah pencetak ajaran kasih gitu loh. Nah, nanti kita periksa kurikulumnya. Buktikan lulusan STT diajari mengasihi Tuhannya umat Islam. Apa mata kuliahnya? Buktikan bahwa ajaran Kristen itu ajaran kasih, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Ada mata kuliah mengasihi musuh, nama musuhnya Nabi Muhammad. Nah, buktikan di situ. Jadi jangan Anda difitnah gitu ya kan ya. Karena Anda itu kan ajaran 3 Tuhan. Masa yang 1 Tuhan aja bisa buktikan kalau dia kasih, apalagi yang 3 Tuhan. Nah, buktikanlah, kita juga menunggu itu. Sekolah tinggi STT Nias adalah sekolah yang mengasihi musuh ya. Jangan seperti yang difitnahkan itu. Masa STT Nias gambar ular naga dibilang itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan mengasihi musuh namanya, itu menghina dan menghujat musuh. Dan STT selevel STT Nias itu nggak mungkin kan, anak-anak dewa semua yang ada di situ ya, pemakan babi, pemakan anjing, pemakan ular sanca, ular kobra, padale, kan ada semua di sana. Jadi orang-orang baik semuanya di sana, vitaminnya banyak, apalagi yang kurang? Enggak lah, nggak mungkin lah, itu fitnah ya. Saya dukung STT untuk laporkan yang memfitnah STT, silakan. Kalau butuh duit nanti tinggal hubungi Bang Dewa ya. Lanjut. Izin abangku, izin sebentar sedikit Bang Handi. Katanya kan ada dari TV One mau naik, cuman masalahnya akunnya nggak ada. Maksudnya kalau memang mau naik, kalau akun privat tolong dibuka privatnya, biar bisa kami moderator yang naikkan. Karena kalau akun privat minta naik, itu hanya host yang bisa ACC-kan gitu. Ya, ya silakan Bang Handi. Request saja, kalau request kok kelihatan ya. Assalamualaikum, udah sondi Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaraku jelas kah? Suaraku? Jelas, ya. Tanggapan udah, ya udah adalah salah satu juga dosen praktisi hukum juga, dosen hukum juga. Ya udah, bagaimana? Mereka tidak minta maaf, malah marah mereka tidak mengakui dan mau melapor balik. Silakan. Makasih Bang Andi. Tadi dari secara hukum mungkin udah cukup jelas ya, disampaikan oleh saudara-saudara kita baik dari BSS ataupun Bang Glenn dan juga tadi Opung. Mungkin aku melihat dari segi peraturan perguruan tingginya Bang Andi ya, karena aku dari segi hukum tadi udah cukup jelas. Mungkin aku melihat dari sisi tentang peraturan sebuah perguruan tinggi itu. Kalau kita bicara tentang peraturan sebuah perguruan tinggi, itu tercatat di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 7 tahun 2020. Ya, itu tentang pendirian, perubahan, pembubaran, pencabutan izin. Nah, itu dia, garis bawah ya, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Kalau kita bicara tentang STT, tentu di situ disebut sebagai perguruan swasta. Nah, kita bermain di arena pencabutan izinnya. Nah, di pasal-pasal ini juga cukup dijelaskan ya, di Peraturan Menteri Pendidikan ini nomor 7 tahun 2020 ini, bahwasanya penyelenggara pendidikan tinggi itu ada 2. Pertama perguruan tinggi negeri ya, yang otomatis ini berada di bawah naungan dari pemerintah. Yang satu itu adalah penyelenggara. Kalau swasta itu namanya penyelenggara Bang Andi, penyelenggara ya. Jadi ini dikelola oleh swasta. Nah, yang namanya sebuah perguruan tinggi itu siapapun boleh melaporkan, termasuk masyarakat sebagai loss controlnya di situ. Nah, kita bicara tentang pelanggaran ya, pelanggaran tentang suatu mata studi di Islamologi itu
yang mana di situ itu ada tata cara penyampaian itu di luar dari aturan dari kementerian yang aku sebut tadi, kementerian di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 itu. Nanti kawan-kawan yang bermain di segi hukum di sini bisa antum buka nanti ya di Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 tentang salah satunya adalah pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Nah, yang pertama itu Pasal 24 tentang program studi, ini kita bicara tentang program studi ya, prodi namanya kalau singkat di kampus itu. Karena ini bicara tentang selabus salah satu mata jurusan Islamologi. Di pasal 24 di situ dijelaskan, itu ada di alinea 2. Bahwasanya program studi itu kalau dia perguruan tinggi negeri itu disusun berdasarkan perundang-undangan. Ya. Kalau dia di perguruan tinggi swasta itu disusunkan berdasarkan penyelenggara. Penyelenggara itu siapa? Kalau dia swasta berarti penyelenggaranya itu adalah yayasan. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi swasta itu program studinya itu disusun oleh badan penyelenggara yaitu yayasan yang menaungi perguruan tinggi tersebut. Dalam perjalanan kita menemukan laporan dari kawan-kawan, laporan dari umat muslim yang begitu sangat luar biasa bisa membuka sebuah kasus di perguruan tinggi STT di Nias itu, tentu ada sebuah sanksi. Nah, di dalam peraturan kementerian itu, sanksi itu ada 3. Pertama itu adalah sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi berat, dan satu lagi sanksi administrasi sedang. Ya, ini sanksi administrasinya. Sanksi administrasi itu bisa kawan-kawan lihat nanti di pasal 68 itu. Nah, di pasal 68 itu sanksi administrasi itu, yang kurang tadi itu ada sedang, ringan, dan berat. Kalau kita berkaca dengan kasus STT Telkom ini, STT Nias ini, aku melihat ini yang dikenakan itu adalah sanksi administrasi sedang. Kenapa administrasi sedang? Karena di pasal 70 itu dikatakan apabila ya yang termasuk ke dalam sanksi administrasi sedang itu adalah apabila perguruan tinggi yang bersangkutan itu tidak menyediakan memiliki sumber mengajar sesuai dengan program studi yang dikembangkan. Artinya begini, di situ tuh kemarin itu memang di aturan, ini perlu kawan-kawan ketahui ya, di aturan perguruan tinggi ya, apalagi ini di STT Nias itu, program studi tentang Islamologi ini kan adalah salah satu mata kuliah yang wajib. Ini menurut Kementerian Agama 1992 ya, wajib itu. Dia jumlahnya 2-4 SKS. Ini mata kuliah wajib. Nah, kelemahan regulasi kita satu Bang Andi. Dari kemarin udah kesebut. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu memang dosen yang mengajar Islamologi ini itu tidak diwajibkan dosen itu harus beragama Islam. Itu dia kelemahan regulasinya. Jadi dia dosen beragama Kristen pun boleh. Makanya kemarin aku ambil pembandingan dari STT Aibel ya di Kota Semarang itu. Ini aku ambil rujukan di situ karena ada sebuah tesis mahasiswa UIN Jogja yang mengambil rujukan STT Aibel ini tentang mata kuliah Islamologi. Dia ambil di situ tesisnya dengan melakukan sistem sistem wawancara dengan dosen, mahasiswa dan sebagainya. Di situ ternyata apa? Memang di STT Aibel di Kota Semarang itu ya, dosen yang mengajar jurusan Islamologi ini memang beragama Kristen, tetapi mereka punya kelebihan. Kelebihannya apa? Karena ini dosen ini mengajar Islamologi, makanya kampus itu menguliahkan dosennya ini ke UIN. Dikuliahkannya dosen ini ke UIN supaya apa? Supaya nanti dia mengajar Islamologi itu adalah dia betul-betul dapat ilmu yang betul-betul itu dia dapat dari sebuah perguruan tinggi yang diakui keberadaannya. Ini yang seharusnya bisa menjadi contoh dari STT lain. Kalau STT Nias kan tidak, ini betul-betul Kristen tapi dia mengajarkan itu tidak sesuai dengan ajaran kaidah Islam, ya kan? Artinya ada penistaan di situ. Nah ini kalau kulihat ini sanksinya itu adalah sanksinya sedang. Jadi gini kawan-kawan kalian sekalian, beda kasus kalau kita menangani tentang perguruan tinggi dengan kasus-kasus lain. Karena perguruan tinggi ini ada aturan tersendiri dia, ada caranya, tata cara bermainnya ada kalau kita bicara dari segi hukum. Kalau kawan-kawan mungkin mengadukan ke Polda, ke Polres, itu mungkin yang bisa diadukan itu adalah dosen yang mengajarnya. Kalau kampusnya tidak bisa. Kampusnya itu ada khusus yang memang itu di dunia pendidikan itu adalah di bawah kementerian. Kalau ini dia masalah STT tentang ini itu dia berada di bawah Dirjen Dimas Kristenan di Kementerian Agama. Karena dia berbentuk teologi.
sama dengan UIN dan sebagainya, itu kan di bawah Kementerian Agama. Kecuali dia perguruan tinggi swasta yang sifatnya umum, itu mungkin berada di bawah Dikti atau Kementerian Perguruan Tinggi, di bawah kementerian itulah maksudnya. Ya, jadi aku pelajari tadi, berarti sanksi dapat ini adalah sanksi administrasi sedang. Ini kita bicara tentang kampusnya ya, tentang kampusnya. Nah, apa sanksi yang bisa didapatkan kalau seandainya sebuah sekolah tinggi itu melanggar, ya, dikategorikan melanggar tentang yang ukuran administrasi sedang itu? Sanksi itu ada 3. Pertama, penghentian sementara penerimaan mahasiswa baru di program studi yang bersangkutan. Jadi gini, di peraturan kementerian itu melihat kalau ada sebuah program studi yang menyalahkan aturan, itu yang kena hukuman itu adalah salah satu program studinya, tidak boleh menyeluruh. Katakanlah misalnya di STT Nias itu ada 5 program studi. Yang kita temukan itu adalah program studi tentang perbandingan agama. Jadi prodi ini yang dapat sanksi. Prodi 4 itu tidak boleh dikorbankan. Inilah aku bilang tadi bedanya tentang aturan main di perguruan tinggi. Karena yang 4 prodi ini kan tidak ada sangkut pautnya. Yang kena itu adalah prodi di mana dia mengajarkan yang tidak sesuai dengan aturan main. Nah, itu dia. Pertama itu adalah penghentian sementara penerimaan mahasiswa baru di prodi yang bersangkutan. Prodi itu adalah program studi yang bersangkutan. Itu sanksi sedangnya. Yang kedua, artinya penundaan pembukaan program studi baru. Nah, ini baru menyeluruh ke kampus. Artinya kalau hal ini tidak segera diselesaikan oleh STT Nias, maka STT Nias itu tidak diperbolehkan untuk membuka prodi baru. Ya. Yang ketiga, sanksinya adalah penundaan pelaksanaan akreditasi. Akreditasi itu masuk ada program studi itu. Ini sanksi-sanksi yang sedangnya itu yang dikenakan kepada STT Nias. Kalau memang ini terbukti mereka itu melakukan kesalahan seperti itu. Nah, selanjutnya tentu kita timbul bertanya, kalau seandainya sanksi administrasi sedang ini tidak mereka perbaiki selama 6 bulan, yang memperbaiki itu bisa mungkin silabus yang diajarkan oleh dosen bersangkutan itu harus merubah semuanya sistem pengajarannya, tidak ada lagi penistaan-penistaan seperti itu diberi jangka waktu dan ini harus dipubliskan kepada masyarakat karena ada menemukan kesalahan itu, maka selama 6 bulan, kalau selama 6 bulan STT itu tidak merubah sistem pengajarannya, maka akan jatuh sanksi administrasi berat. Nah, sanksi administrasi berat inilah di situ perguruan tinggi tersebut bisa dicabut keberadaannya. Jadi inilah proses-proses di perguruan tinggi itu. Nah, tentu kita bertanya lagi Bang Andi, siapa yang berwenang? Kalau kita ada menemukan kasus seperti ini, kemana kita melapor? Ya kan? Nah, di peraturan Kementerian Kebudayaan itu menjelaskan di situ, itu ada di pasal 70, nanti kawan-kawan melihat, apabila kita menemukan ada sebuah program studi yang belajar itu mengajarkan itu di luar dari prosedur yang ada ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau peraturan dari pendidikan tinggi, maka yang berwenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran ini itu adalah Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. Direktur Jenderal terkait itu kalau kita bicara STT Teologi yang seperti aku sampaikan tadi, itu kita harus melaporkan ke Dirjen Bimas Kekristenan di Kementerian Agama. Kenapa di situ? Karena yang mengeluarkan izin STT, sebuah STT itu adalah Kementerian Agama, CEKI, Dirjen Bimas Kekristenan. Nah, inilah alur kita. Inilah alur kita. Artinya kalau kita ingin melaporkan itu, maka kemarin aku bilang sama Glenn, kalau ingin melaporkan itu ada 2. Glenn masih ingat itu. Pertama, boleh kita melaporkan ke kepolisian, satu lagi tetap kita harus melaporkan di bawah kementerian yang memberi kewenangan untuk izin sebuah prodi dan mencabut sebuah prodi. Itu tuh berada di bawah Dirjen Bimas Kekristenan di Kementerian Agama. Itu Bang Andi, proses dan prosedurnya. Ya, kalau aku baca dari sisi peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Lanjut Bang Andi, tafadhol. Ya, satu lagi, kalau mengenai alumninya yang sudah terlanjur mengikuti mata kuliah itu Islamologi, terus mereka sekarang udah di luar dengan gelar sarjana teologi, bisa dicabut nggak tuh? Kalau dibatalkan sarjananya. Kalau situ tuh aturannya tidak jelas Bang Andi. Mereka tidak menyebut itu. Karena begini, artinya ini kan tetap aturan kita ini kan hukum kita ini kan hukum, selain hukum positif kan hukum ini tidak berlaku surut Bang Andi. Kita menemukan kasusnya hari ini.
Otomatis yang sudah-sudah itu kita nggak bisa kenakan di situ. Yang mungkin yang bisa kenakan itu adalah mahasiswa yang belum diwisuda. Itu dia. Kalau yang sudah itu nggak bisa lagi kita ini kan. Makanya di situ diberi. Ya ini kan kalau dia tidak melakukan perubahan itu maka akan jatuh sanksi administrasi berat. Kalau pertanyaan Bang Andi seperti itu ya nggak bisa karena aturan di kementerian itu sendiri pun tidak tegas untuk mengatakan demikian. Dia cuma menyampaikan ini yang sampai gue sampaikan seperti tadi itu Bang Andi. Oke deh. Kalau nggak bisa begitu kasih kami lah. Kasih Bang Juma, kasih kami di sini yang menghukum dia di area diskusi. Ya, kasih kami menghukum dia di area diskusi, kita tes keilmuannya sampai di mana ilmu Islamologinya. Bang Juma siap ya menghukum mereka di area diskusi? Iya, pastilah. Oke, lanjut. Sanksi sosial yang bisa kita angkat Bang Andi. Makanya aku bilang kepada kawan-kawan ya khusus yang paham tentang hukum, kalau kita ingin buat laporan bagusnya 2 kita bikin. Sama Glenn kemarin udah aku sampaikan juga itu. Bisa langsung ke Polda, dari unsur pidananya itu adalah dosen yang bersangkutan, di satu sisi lain ada di bawah kementerian yang mengeluarkan izin itu. Kalau dia bicara STT teologi, berarti dia berada di bawah Kementerian Agama, ceki Dirjen Bimas Kekristenan. Karena disitulah STT ini dapat izin dan bisa dicabut program studinya. Sekali lagi kawan-kawan sekalian, kalau ini akan terjadi, yang dicabut izinnya itu bukan STT-nya, tapi program studi. Salah satu program studi yang menyatakan itu aja. Jadi ini kita harus agak melek hukum sedikit. Karena dari tadi kuliah kan kawan-kawan, cabut itu perguruan tingginya. Enggak bisa seperti itu. Jadi kita melihat tidak bisa seperti itu. Karena kalau perguruan tinggi ini cabut, nanti bagaimana dengan anak-anak kuliah yang ada di situ. Jadi pemikiran cukup panjang. Makanya di situ yang bisa dicabut izinnya itu adalah prodi tersebut. Itu pun kalau sudah melanggar administrasi berat. Administrasi berat itu akan jatuh apabila dia tadinya sedang selama 6 bulan tidak mencoba memperbaiki, tidak mencoba untuk meminta maaf ke publik masyarakat, maka itu dianggap akan dijatuhkan sanksi administrasi berat. Nah, itu dia prosesnya Bang Andi. Ya, nggak usah kita tutup Bang Andi, biar dia tutup sendiri. Iya juga sih. Tapi Bang Juma siap nggak Bang Juma hadapi kan yang sudah terlanjur jadi sarjana teologi di sana nih, dia udah ngerti Islamologi 2 SKS itu Bang Juma. Terus kita hukum secara apa dia Bang Juma di sini kalau dia datang? Bukan ini, kita ajak aja diskusi gitu ya, untuk membuktikan keilmuan yang dia dapatkan di STT Nias kan ya. Kita buktikan aja karena sebenarnya pembekalan yang diberikan kepada mereka itu bukan untuk mereka gunakan. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Bang Bobson ya dan para pengacara-pengacara yang lain, pengacara-pengacara muslim yang lain memberikan edukasi ataupun menjabarkan dari apa yang dilakukan oleh STT Nias, yang dimana STT Nias ini ternyata mereka ngeles ya, mereka mungkir, mereka mengingkari dari apa yang pernah mereka tulis, bahasanya apa yang mereka ajarkan tentang bagaimana kurikulumnya, pengajaran-pengajaran di dalam mengajar siswa-siswanya ya, ternyata mengajarkan kebencian ya. Kristologi itu Islamologi yang dipelajari, tapi bukan keilmuannya, tapi membahas tentang kebencian. Jadi mereka bukan membahas bagaimana Islamologi itu mesti dipelajari, tapi malah menghina-hina ya, malah menghujat-hujat, menista-nista. Nah, di sini maka seperti tadi yang saya upload tadi ya, ada seorang pemuda Kristen membongkar kebejatan para pastor dan pendeta mereka ketika mereka berkhutbah di gereja, itu mendoktrin supaya jemaatnya ini, umat Kristen ini membenci umat Islam ataupun membenci Islam. Nah, jadi memang sudah dari dahulu kala, dan ini sudah acap kali saya sampaikan ya, tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang Kristen itu, pemuka-pemuka agama mereka itu mengajarkan kebencian terhadap Islam. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan karena memang itu faktanya. Namun sebagian orang yang tidak tahu malah ada yang komplain dengan saya itu ya, di dunia nyata maupun di medsos. Tapi sekalipun
saya ngotot bagaimanapun karena mereka ini adalah orang-orang yang eh, tidak mengetahui ya, tidak mengetahui yang sesungguhnya, maka ya mereka akan tetap ngeles, tapi akan tetap komplain, memusuhi saya. Tapi sekarang ya, dengan lisan-lisan orang-orang kafir sendirilah yang pada akhirnya mereka membongkar kebusuhan-kebusuhan yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, jadi disinilah kita mulai harus rapatkan barisan, jangan berpecah belah ya. Jangan sampai ibarat pohon itu kropos dalamnya, bagus di luarnya tapi dalamnya penuh rayap, itu jangan. Makanya ada nih sekarang nih, Masya Allah ya, ada orang-orang yang dahulu katanya berjuang untuk Islam tapi sekarang malah menggerogoti dari dalam. Nanti pun akan saya upload videonya itu. Baik, mungkin demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب